Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hipni dengan NIM C03032401, di mana di sini saya ingin mendemonstrasikan project akhir UAS basis data. Oke. Kita mungkin apa sih project yang saya buat di sini? Project yang saya buat ini adalah wedding invitation, di mana di sini ilustrasi dari sistemnya adalah sistem ini berisi user satu klien dan admin. Satu user itu dapat membuat banyak undangan, dan satu undangan hanya bisa dibuat satu user. Banyak undangan dapat menggunakan satu template yang sama, sedangkan satu template hanya bisa digunakan oleh satu undangan. Satu undangan memiliki banyak tamu, sedangkan satu tamu hanya bisa memiliki satu undangan. Satu undangan dengan banyak ucapan, sedangkan satu ucapan hanya bisa untuk satu undangan. Satu tamu dapat membuat banyak ucapan, sedangkan satu ucapan hanya bisa dibuat satu tamu. Dan dari hasil tersebut saya menentukan 5 entitas di sini, di mana 3 entitas tersebut merupakan entitas kuat, sedangkan 2 entitas lainnya merupakan entitas lemah. Ini adalah hasil ERT-nya ya, di mana user itu bisa membuat undangan, kemudian undangan itu menggunakan template, undangan memiliki tamu, dan tamu itu memberi ucapan. Ini hasilnya, CDM-nya, LDM-nya, kemudian PDM, dan kemudian saya menjadi database dari CDM, hasil physical data modelnya. Lalu di sini saya mengisi datanya ya, kemudian saya bikin query-nya di mana di sini saya membuat total ada 5 skenario ya, di mana mungkin saya contohkan salah satunya aja. Saya bikin skenario 2 relasi di mana saya ingin menampilkan nih nama pengantin beserta nama template yang digunakan. Atau mungkin kita bisa ini ya, menampilkan undangan dengan nama pengantin, nama tamu, dan ucapan tersebut. Kita mungkin ini aja biar lebih. Kita tinggal select sini, select kemudian di sini nama mempelai pria, kemudian kemudian kita pengen menampilkan nama tamu ya, nama tamu, kemudian isi ucapan. Dari apa? Dari undangan from, kita bikin alias undangannya. Kita gabungkan. Nama tamu itu berasal dari tabel tamu. Kita leskan lagi tamu nih, tamu ini sebagai tag. Kemudian di sini ada, kita gabungkannya dengan menggunakan conte.id undangan sama dengan o.id. Lanjut lagi, kita gabungkan lagi ya. Kita gabungkan nama tamu .id. Sorry, join. Kita gabungkan dengan tabelnya dulu. Karena di sini tabelnya ada tamu ucapan sama U nih, kita tambahkan UC aja. Nanti supaya lihat jadi ucapan. Kita lihatkan sama UC, kemudian kita gabungkan uc.id sama dengan t.id. Kita bisa melihat hasil ucapan dari yang di Sinta nih, ada 4 ucapan ya. Yang misalnya selamat menempuh hidup baru, semoga samawa ya. Dan hasil dari query ini saya buat jadi view dengan view, undangan, dan ucapan S apa gitu. Nah, setelah S ini kita harus menempelkan query-nya ya. Nah, jadi tinggal tempel-tempel aja, kita atur sesuaikan nama dan lain sebagainya. Cukup mudah gitu ya. Kemudian di sini saya ada bikin skenario prosedur, di mana misalnya menghitung total kehadiran, kita pengen tahu nih total kehadiran dari suatu ID undangan tertentu. Misalnya ini saya pengen tahu misalnya call ya, cara panggil total hadir ya. Kita pengen tahu nih total hadir dari undangan ID 1 ini berapa gitu ya. Ada 4, kemudian 2 ini berapa, ada 3 ini berapa, ada 6 gitu. Banyak ya ID ketiga ini, sebenarnya cukup sedikit, dengan ini karena sebagai contoh ya gitu. Nah, kemudian di sini saya ada bikin kehadirannya, status kehadiran dari nama tamu berdasarkan nama tamu, terus kita ubah. Ini Ben Budi gitu.
punya trigger yang menghemat waktu. Saya punya function untuk menggabungkan nama mempelai pria ya, tinggal menambahkan dan terus saya kehadiran tamu tertentu misalnya dengan berdasarkan namanya. Kemudian di sini ada mengecek nama template yang berdasarkan ID template dan ini sangat diperlukan ya. Dan di sini saya ada skenario asli di mana penggunaan function ini. Kita lihat sini sebagai contoh ya. Kalau misalnya kita tidak pakai function, kita bakal menggunakan ini. Kita bakal select template name from name per ID template sama dengan ID template. Panjang ya query-nya di sini. Misalnya kita pengen ID 2 template-nya. Ini contohnya. Terus misalnya kita pengen ID 3. Ini contohnya. Nah, cuman dengan adanya function tersebut kita bisa memperpendek query yang ada. Dengan perintah gini aja, select get template name, terus kita ambil datanya. Dan hasilnya kurang lebih sama seperti query panjang yang sebelumnya. Contohnya di sini, kita bisa lihat, gitu ya. Otomatis terubah dan sama aja gitu ya. Nah mungkin kita bisa dari sini saya bikin undangan gitu bisa ubah channelnya berdasarkan oke kita lanjut lagi di sini saya bikin trigger logging ya di sini ada trigger logging insert update dan delete di sini kita bisa lihat select saya baru lupa nih namanya no aktivitas ya kelihatan ya bikin melakukan insert update gitu ya lumayan 129 ya yang sudah saya lakukan ini update-nya. Oke. Ini ada percobaannya. Terus saya bikin trigger otomatisasi ya di mana auto tamu. Jadi penambahan tamu secara otomatis. Di sini ada trigger juga update status kehadiran otomatis ya jika hadir. Di sini saya terkait ya. Oke, jadi di sini ada trigger auto hapus ya. Ketika saya ingin menghapus suatu ID undang tertentu. Contohkan aja, kita ingin hapus data dari internet ID harus tahu tadi ya mungkin mungkin kita ambil contoh di sini ID undangan satu dia sebenarnya punya ya sebenarnya ID undangan satu dia punya 4 data di sini kan nah, cuma kalau misalnya saya hapus otomatis data-data yang ada ini dia bakal hapus juga kita lihat nah dia kosong ID undangan satu ini salah satu proses otomatisasi ya jadi dia langsung menghapus semua data yang ada dari ucapan tamu dan sebagainya jadi otomatis dan sini saya ada di scheduler dan aksinya nggak bisa mencontohkan begitu ya jadi mungkin segitu aja dulu untuk video ini terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh